Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Tertulis demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya di tahun 1945 menimbulkan dampak bagi negara-negara yang dijajah Jepang, dan secara khusus memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Perjuangan bangsa kita atas Jepang dimenangkan karena pertolongannya. Tuhan memberikan anugerah kemerdekaan bagi bangsa kita. Dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, ada saat di mana kita berjuang, tapi ada saatnya kita hanya perlu berdiam. Dan di saat berdiam itu, Tuhan yang berperang ganti kita. Dalam Keluaran 14 ayat 14 ini dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di tepi pantai Laut Teberau, dan di situ mereka terjebak antara lautan dengan pasukan Mesir. Tidak ada yang dapat mereka lakukan dalam situasi yang sangat sulit itu. Sebagian besar dari mereka pun menjadi marah kepada Musa dan kepada Tuhan karena kondisi yang terjadi. Tapi Musa menenangkan mereka, dan oleh hikmat pewahyuan firman Tuhan, Musa mengatakan agar mereka jangan takut, sebab Tuhan akan berperang untuk mereka, dan mereka akan diam saja. Terbukti bahwa Tuhan bekerja menolong mereka. Laut Teberau itu terbelah dua, dan mereka dapat berjalan sampai ke seberang. Sementara pasukan Mesir itu dikalahkan oleh pertolongan kuasa Tuhan. Tidak ada yang perlu mereka lakukan. Peperangan itu dikerjakan oleh Tuhan. Ada satu contoh peristiwa lain tentang pembelaan Tuhan yang tercatat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Di situ tertulis, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu bangsa Israel terkepung oleh tentara Aram yang begitu banyak. Dan kepungan itu terjadi sangat lama. Namun pada satu saat, Tuhan membuat tentara Aram yang mengepung bangsa Israel itu lari kocar-kacir karena mendengar bunyi derap kuda yang sangat banyak yang disebabkan oleh kuasa Tuhan. Di saat itulah bangsa Israel yang sudah kelaparan karena kehabisan bahan makanan mendapati penggenapan janji Tuhan yang diucapkan melalui Elisa. Sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tuhan berperang bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat baik, yang membela dan yang berperang bagi kita. Ketika kita tidak berdaya, Ia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Di saat kita tidur sekalipun, Tuhan sanggup berperang untuk kita dan memberikan kemenangan. Dalam keadaan yang sulit yang tidak bisa kita atasi dan yang di luar kendali kita,
imani janji firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Kalau ada di antara saudara yang punya masalah berat saat ini, mungkin itu masalah penyakit, kesehatan, masalah dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Mari percaya bahwa Tuhan bekerja, menolong kita yang senantiasa berharap kepadanya. Tidurlah malam ini dengan tenang dalam pembelaan Tuhan. Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan berperang ganti saudara dan saya. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Percayalah janji firman-Nya, dan kita akan mengalami manifestasi kuasa janjinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita, menghibur kami, memberikan pengharapan di tengah kesukaran. Kami sungguh percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan Engkau bersama kami selalu dan menolong kami, menyediakan jalan keluar atas setiap persoalan. Kami percaya Tuhan, di tengah ketidakberdayaan kami, Tuhan berperang bagi kami. Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau sanggup menolong setiap kami. Kami percaya dan imani pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan persoalan, agar Tuhan melawat, menyatakan kuasa, kesembuhan, jalan keluar, mujizat yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima jawaban yang dari Tuhan. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini, dalam berbagai situasi yang ada. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu, percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.